Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah nggak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Nih lihat. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam, gelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian, bisa dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya. Maka banyak hadis menyampaikan kepada kita, lihat baik-baik. Saya sampaikan satu hadis dari Nabi SAW. Thumma dzakara rajula. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki. Yutilus safara, yang menempuh perjalanan yang jauh. Orang yang menempuh perjalanan jauh, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang ikut dari Bandar Lampung, ada yang tadi jaraknya 150 km tulang bawang dari sini. Lihat, begitu di jalan, mohon kepada Allah, minta. Ya, safar yang baik itu cepat mengabulkan doa. Orang ini safar. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit begini. Orang yang berdoa mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan daripada yang diam. Hadisnya banyak. Di Abu Dawud nomor hadis 1480 sampai 1490. Awas, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia, dan akan merasa malu kalau meninggalkan hamba yang mengangkat tangan, menurunkan tangannya dalam keadaan hampa. Maksudnya, orang yang mengangkat tangan akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan yang diam. 3. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Maka dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Memohon dengan al-asma'ul husna. Sifat rububiyah Allah. Yang kalau dimintakan dikabulkan. Ya Rabb, ya Rabb. Quran surah ke-17. Ayat 110 sampai 111. Paling kanan di pertengahan. Lihat baik-baik. Allah menjamin dalam Al-Quran. Seseorang yang memohon kepada Allah. Dengan kalimat-kalimat al-asma'ul husna. Akan lebih cepat dikabulkan dibanding orang yang langsung memohon kepada Allah tanpa menyebut kalimat al-asma'ul husna. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Kalau anda punya masalah, sebut nama Allah. Bukan mengeluh. Atau sebut namanya ya Rahman. Tapi kalau anda mampu, cari nama-nama Allah yang terbaik sesuai dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Namanya al-asma'ul husna. Jadi asma'ul husna itu bukan dihafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Boleh dihafalkan. Tapi hafalan ini maksudnya membantu kita untuk bisa memilihnya saat kita membutuhkannya. Misal, Anda sedang punya masalah kesulitan. Mau berdoa, sebut namanya yang sesuai dengan kesulitan Anda. Ya Al-Fattah. Masalahnya rezeki, sebut ya Allah, ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang ganggu Anda, sebut ya Allah, ya Al-Jabbar. Anda punya masalah, ya Allah, ya Sabar. Nggak harus disebutkan semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya. Semua disebutkan. Masya Allah. Akhirnya yang tidak diminta pun diberikan. Anda nggak sedang punya masalah, ya Sabar, ya Sabar. Sabar itu adalah permohonan kepada Allah supaya diberikan kesabaran saat punya masalah. Anda nggak sedang punya masalah, minta diberikan kesabaran. Itu artinya sama dengan minta masalah. Hati-hati. Banyak kalimat-kalimatnya, pilih. Kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, karangan Syekh Sayyid Sabiq, halaman 24-59, posisi paling kanan di pertengahan. Dikisahkan seorang lelaki bermohon kepada Allah setelah dia selesai menunaikan salat. Lihat kalimatnya. Allahumma innaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Dia sebutkan al-asmaul husna. Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad, ahad, as-samad, al-asmaul husna. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Mohon ampuni dosa saya, ya Allah. Ampuni saya, ampuni saya. Apa jawab Nabi? At-tadri bimadza tas'al? Tahukah engkau barusan mengucapkan kalimat apa saat berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Faqad du'ita bi asma'illahil a'zam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kamu baru saja berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling agung, al-asma'ul husna. Yang kalau dimulai doa dengan menyebutkan itu, doa akan dikabulkan, permintaan akan diberikan. Tapi ini aneh. Lihat baik-baik. Orang tadi melakukan 3 hal. Perjalanan panjang. Masih ingat? Mengangkat tangan ke langit. Membuka dengan al-asma'ul husna. 3-tiganya dikerjakan. Seharusnya doa dia 6 kali lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Lihat baik-baik. Anna yustajabu lidzalik. Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil doanya bisa dijawab. Sifat doa dimohonkan, dikabulkan. Tapi yang ini kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Kenapa? Enggak tembus. Famat'amu haramun, karena makanannya haram. Ketika Anda memakan yang haram, maka makanan jadi sekat dalam diri Anda, menjadi penghalang doa itu sampai kepada diri Anda. Tuh. Mashrabu haramun, minumannya haram, lebih tebal lagi. Malbasu haramun, pakaiannya haram, lebih tebal lagi. Sulit. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram, lebih sulit lagi. Enggak tembus-tembus. Yang paling celaka dibawa yang haram ke rumah, dimasak kemudian oleh ibunya, dibagikan kepada anak-anaknya, muncul haram di keluarga, maka sulit turun rahmat ke dalam keluarga itu. Makanya kalau sudah maksiat terjadi, maka mohon maaf, rahmat sulit diturunkan, hidayah sulit masuk dalam diri seseorang. Maaf, ini yang haram, beredar dengan darah, masuk ke dalam telinga. Quran kemudian muncul surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya akan ada sumbatan. Bukan gak bisa dengar, yang lain kedengaran. Cuman ketika diminta yang baik-baik, gak tembus dalam telinganya. Konser musik di GBK, di Jakarta, Masya Allah, dari Lampung, kedengaran. Masjid yang jaraknya 5 meter dari rumah, tak nyampe. Ini rumah dia, ini masjid, mikrofon masjid ke rumahnya begini nih. Sepeda ada, motor ada, mobil ada, kendaraan ada. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Gak dengar. Qomat, gak dengar. Konser musik yang jaraknya cukup jauh, Masya Allah, sebelum artisnya datang, tiketnya udah habis. Masjid kurang apa lagi? Soundnya jelas, panggilannya bagus, ustadznya datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, kadang-kadang ngapus sendiri, live juga. Kemudian ada snacknya, aquanya ada, semua kelengkapannya ada. Dengan semua itu belum menyentuh Anda terpanggil untuk datang, coba cek, maksiat apa yang sudah Anda kerjakan.